Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Priscilla Natasha, kelas manajemen D angkatan 2023 dengan NIM C01233337. Di sini saya akan memaparkan materi terkait 7 pertemuan mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Baik, materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan mencakup berbagai aspek yang lebih kompleks dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan yang strategis terkait investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, yaitu keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi adalah proses memilih proyek atau aset yang harus diinvestasikan untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas. Keputusan investasi juga melibatkan analisis risiko dan return serta penilaian kelayakan investasi melalui berbagai metode seperti NPV atau Net Present Value dan IRR atau Internal Rate of Return. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan adalah menentukan sumber dana yang paling efektif dan efisien untuk mendanai investasi dan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Keputusan pengelolaan aset adalah mengelola dan memaksimalkan nilai dari aset yang memiliki perusahaan. Keputusan pengelolaan aset juga termasuk manajemen portofolio, pemeliharaan aset, dan penilaian performa aset untuk memastikan bahwa nilai aset terus meningkat dan berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Materi yang kedua yaitu konsep risk and return serta model penelitian dalam sebuah investasi. Yang pertama, risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Risiko sistematik atau systematic risk merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dan dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan resesi. Lalu, risiko tidak sistematik atau unsystematic risk adalah risiko yang spesifik untuk suatu perusahaan atau industri tertentu. Ini dapat dihindari melalui diverifikasi portofolio. Yang kedua, risk and return dalam aset tunggal serta metode penelitiannya. Analisis risiko dan return untuk investasi tunggal memerlukan metode penilaian yang tepat, seperti expected return, yaitu menghitung return yang diharapkan berdasarkan probabilitas hasil yang berbeda. Lalu standard deviation, yaitu mengukur volatilitas return, memberikan gambaran tentang risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Yang ketiga, risk and return dalam portofolio serta penilaiannya. Dalam konteks portofolio, risiko dan return harus dianalisis secara kolektif. Aspek pentingnya meliputi diverifikasi atau mengurangi risiko total dengan menggabungkan berbagai aset yang tidak berkorelasi. Lalu metode penilaian, yaitu menggunakan model seperti Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk menilai hubungan antara risiko sistematik dan expected return sesuai portofolio. Materi yang ketiga yaitu konsep risiko saham dan jenis saham. Pembahasan pertama yaitu saham dan risiko saham. Yang pertama, saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Yang kedua, risiko saham. Dalam risiko saham ada beberapa faktor risiko, yaitu yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi harga saham akibat perubahan kondisi pasar yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, atau sosial. Yang kedua, risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang muncul dari kinerja spesifik perusahaan seperti kesalahan manajemen, produk yang gagal, atau masalah keuangan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika saham sulit dijual tanpa mempengaruhi harga pasar. Saham dengan volume perdagangan rendah seringkali memiliki risiko likuiditas yang tinggi.
Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham yaitu yang pertama saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak atas dividen jika perusahaan membagikannya. Namun mereka berada di urutan terakhir dalam klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Yang kedua, saham preferen. Pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara, tetapi memiliki klaim lebih tinggi terhadap aset dan dividen perusahaan dibandingkan pemegang saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya tetap dan dibayarkan sebelum dividen saham biasa. Yang ketiga, saham pertumbuhan. Saham dari perusahaan yang diharapkan tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar. Biasanya tidak membayar dividen karena laba diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Yang keempat, saham dividen. Saham dari perusahaan yang secara konsisten membayar dividen, cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap. Materi yang keempat yaitu lanjutan konsep risiko saham dan jenis saham. Pembahasan yang pertama yaitu konsep penilaian saham. Penilaian saham bertujuan untuk menentukan nilai wajar suatu saham. Metode yang umum digunakan termasuk yang pertama diskon cash flow, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Yang kedua, price earning ratio, yaitu perbandingan harga saham saat ini dengan laba per saham untuk menilai apakah saham tersebut overvalued atau undervalued. Yang ketiga, dividen diskon model, yaitu menghitung nilai saham berdasarkan dividen yang diharapkan di masa depan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis risk and return dalam saham. Risk dalam saham yaitu yang pertama, risiko pasar, yaitu fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu risiko perusahaan, risiko yang terkait dengan kinerja spesifik perusahaan seperti manajemen, produk, dan kompetisi. Lalu return dalam saham, yaitu yang pertama capital gain, yaitu kenaikan harga saham dari waktu ke waktu. Jika saham dibeli pada harga rendah dan dijual pada harga tinggi, investor memperoleh capital gain. Yang kedua dividen, yaitu pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham, biasanya sebagai bagian dari laba. Dividen dapat menjadi sumber return yang stabil bagi investor. Materi yang kelima yaitu konsep risiko obligasi dan jenis-jenis obligasi. Pembahasan pertama yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek dan pengeluaran. Umumnya dianggap sebagai investasi yang aman karena didukung oleh pemerintah. Yang kedua, obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah, tergantung pada kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, obligasi daerah. Diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek publik. Seringkali bebas pajak menjadikannya menarik bagi investor. Yang keempat, obligasi konversi. Obligasi yang tepat dapat dikonversi menjadi saham di perusahaan pada waktu tertentu, memberikan keuntungan potensi kenaikan nilai saham. Pembahasan yang kedua yaitu proses penilaian obligasi. Yang pertama, analisis kredit. Menilai kemampuan penerbit obligasi untuk membayar kembali pokok dan bunga. Ini melibatkan penilaian laporan keuangan dan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat. Yang kedua, yield to maturity. Menghitung total pengembalian yang diharapkan dari obligasi jika dipegang hingga jatuh tempo. Ini penting untuk menentukan daya tarik investasi. Yang ketiga, present value. Menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga dan pokok yang akan datang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Pembahasan yang ketiga yaitu risiko obligasi. Yang pertama, risiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi yang ada cenderung turun. Ini karena investor dapat memperoleh obligasi baru dengan imbalan hasil yang lebih tinggi. Yang kedua, risiko kredit. Risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok. Ini lebih tinggi untuk obligasi korporasi dibanding obligasi pemerintah.
Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli dari pembayaran bunga tetap yang diterima investor. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko bahwa obligasi tidak dapat dijual dengan harga yang diinginkan di pasar sekunder, terutama jika obligasi tersebut memiliki volume perdagangan yang rendah. Materi yang keenam yaitu konsep risiko reksadana dan jenis-jenis reksadana. Pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis reksadana dan penilaiannya. Yang pertama, reksadana saham, yaitu investasi mayoritas dalam saham. Memiliki potensi return tinggi tetapi juga risiko yang lebih besar. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu investasi utama dalam obligasi atau instrumen utang. Menawarkan imbalan hasil tetap dan risiko yang lebih rendah dibanding reksadana saham. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu kombinasi investasi dalam saham dan obligasi. Yang keempat, reksadana pasar uang, yaitu investasi dalam instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito dan surat berharga. Risiko sangat rendah dengan imbalan hasil yang juga rendah. Yang kelima, reksadana indeks, yaitu mengikuti indeks saham tertentu seperti IDX 30. Lalu proses penilaian reksadana yaitu yang pertama, kinerja historis. Menilai kinerja reksadana selama periode tertentu untuk memahami potensi imbalan hasil. Yang kedua, rasio biaya. Memperhatikan biaya pengelolaan yang dikenakan yang dapat mempengaruhi hasil bersih investasi. Pembahasan yang kedua yaitu risiko-risiko dalam reksadana. Yang pertama, risiko pasar. Perubahan harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi dalam reksadana, terutama reksadana saham. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit terjadi jika penerbit instrumen uang yang diinvestasikan oleh reksadana gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Ini lebih relevan untuk reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko bahwa investor tidak dapat menjual unit reksadana dengan harga yang diinginkan atau dalam waktu yang diharapkan. Yang keempat, yaitu risiko manajemen investasi. Kinerja reksadana sangat bergantung pada kemampuan manajer investasi dalam membuat keputusan yang tepat. Kesalahan manajerial dapat mempengaruhi hasil investasi. Materi yang terakhir yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Pembahasan yang pertama yaitu konsep biaya modal. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor untuk berinvestasi dalam suatu proyek atau perusahaan. Ini mencakup biaya utang dan biaya ekuitas. Komponen biaya modal atau biaya utang yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar utang. Biasanya hutang setelah dipajak karena utang dapat dikurangkan pajaknya. Lalu biaya ekuitas. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham dapat dihitung menggunakan model capital asset pricing model atau dividend discount model. Lalu pembahasan yang kedua yaitu perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya modal dapat dilakukan dengan menggunakan model weighted average of cost of capital atau WACC. WACC adalah rata-rata pertimbangan dari biaya utang dan biaya ekuitas. Pembahasan yang ketiga yaitu kaitan antara margin cost of capital dan investment opportunity. Margin cost of capital merupakan grafik atau tabel yang menunjukkan biaya tambahan dari setiap unit dana yang digunakan untuk investasi. Ini membantu perusahaan dalam memahami beberapa biaya untuk setiap kesempatan investasi baru. Lalu, investment opportunity. Peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan. Kaitan antara margin cost of capital dan investment opportunity adalah bahwa perusahaan harus membandingkan biaya modal dengan potensi return dari investasi untuk menentukan apakah suatu proyek layak dibiayai. Keputusan investasi. Jika potensi return dari investasi lebih tinggi daripada modal, maka proyek tersebut dianggap layak untuk diambil. Sebaliknya, jika biaya modal lebih tinggi, proyek mungkin tidak menguntungkan.